welcome back to my channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan ngejelasin soal kelas internasional Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu gak ketinggalan informasi dari video-videoku selanjutnya. Jadi pertama kalinya aku dapat informasi ini yaitu dari postingan Facebook Bapak Dekan FTPUB yang sekarang. Dulu waktu aku masih kuliah, bapaknya masih menjadi wakil dekan 3. Nah, sekarang bapaknya sudah menjadi dekan. Dan aku lihat postingannya beberapa hari yang lalu, ternyata FTPUB sekarang udah membuka kelas internasional buat mahasiswa S1 atau mahasiswa program sarjana. Dan menurutku ini salah satu yang teman-teman sering tanyain, FTP punya kelas internasional nggak sih? Nah, akhirnya tahun ini untuk pertama kalinya FTP punya kelas internasional. Jadi kalau teman-teman berminat bisa buka website dan buruan daftar karena untuk kelas internasional ini cuma dibuka lewat jalur mandiri. Jadi bagi teman-teman yang belum mendaftar ke FTPUB lewat jalur reguler dan pengen ngambil kelas internasional, ini adalah kesempatannya karena saat ini UB lagi membuka seleksi jalur mandiri dan salah satunya kamu bisa ngambil kelas internasional. Jadi untuk jalur mandiri ini kamu bisa daftar untuk program reguler sama kamu juga bisa daftar untuk yang kelas internasional. Jadi informasinya aku dapat di postingan yang ini ya. Nah, di situ juga udah ada penjelasannya. Jadi untuk tahun ini belum semua program studi yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian itu membuka program kelas internasional. Tapi beberapa udah nih kayak ITP, Bioteknologi, TIP, sama Teknik Lingkungan. Nah, di tahun depan rencananya semua program studi akan membuka kelas internasional. Di website resmi tp.ub.ac.id ini ada informasi tentang kelas internasional termasuk juga bukletnya yang lengkap banget. Nah, teman-teman bisa download di situ, aku akan tunjukin caranya ya. Nah, jadi teman-teman masuk ke web tp.ub.ac.id. Ini adalah website resmi punyanya Fakultas Teknologi Pertanian dan di sini informasinya lumayan update. Jadi, teman-teman nih kan masuk ke home ya. Kita masuk ke tab yang akademik. Habis itu scroll paling bawah, di sini ada kelas internasional dan di sini ada buklet kelas internasional. Nah, kita buka nih bukletnya. Oke, ini dia nih bukletnya. Ini untuk buku panduan kelas internasional program sarjana. Nah, menurutku ini lengkap banget. Ini buklet yang terbaru untuk tahun 2023 ini. Nah, ini dia ya. Kita download dulu nih buku panduannya. Nah, jadi untuk kelas internasional ini ada seleksinya sendiri, jadi ada beberapa persyaratannya menurutku ya lumayan banyak ya. Tapi ini diperuntukkan untuk mahasiswa baru, jadi bagi kamu yang sudah kuliah di FTPUB, udah semester-semester akhir dan baru mau ikut kelas internasional, udah nggak bisa. Nah, jadi ini kelas internasionalnya buat mahasiswa baru angkatan tahun 2023 aja. Kalau teman-teman pernah lihat videoku yang sebelumnya ngejelasin soal kelas internasional di FTPUB, di ITP khususnya ya, waktu aku jadi mahasiswa baru di tahun 2012, waktu itu emang belum lengkap sih. Jadi kayak mungkin masih belum siap ya, teman-teman yang ngambil kelas internasional, biaya SPP-nya waktu itu namanya SPP sih, belum UKT. UKT baru ada di tahun 2013. Dulu SPP-nya lebih mahal dibandingkan anak-anak yang dari kelas reguler, tapi ternyata kuliahnya bareng sama anak-anak yang kelas reguler. Nah, di tahun 2023 ini udah lebih siap, jadi kelasnya akan dipisah sama mahasiswa yang kelas reguler. Nah, ini kita buka bukletnya ya. Aku mohon maaf sebelumnya, jadi mata aku antara kamera sama laptop ya, biar aku juga bisa jelasin untuk kelas internasionalnya kayak gimana sambil kita sama-sama buka bukletnya. Nah, jadi ini ada pelaksanaan kelas internasional beserta persyaratannya. Nah, teman-teman bisa buka di bukletnya di halaman 5. Di sini persyaratan untuk mahasiswa baru. Mulai dari syarat akademik yaitu untuk lulusan SMA. Terus udah itu ada syarat administratif, apa aja yang harus dilakukan. Daftar dulu, terus juga bayar biaya pendaftaran karena ini masuknya lewat jalur mandiri. Jadi untuk pendaftarannya langsung ke UB. Jadi bukan lewat jalur nasional ya. Kemudian ini untuk yang proses pembelajarannya. Nah, ini perlu di highlight bahwa untuk anak kelas internasional, kelasnya nanti akan dipisah dari
anak yang kelas reguler. Kenapa? Karena bahasa pengantarnya udah beda. Kalau yang kelas reguler bahasa pengantarnya bahasa Indonesia, sementara kalau untuk yang kelas internasional bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk programnya teman-teman bisa milih. Jadi untuk kelas internasional ini bukan sekadar kelasnya berbahasa Inggris aja, tapi ada beberapa program yang teman-teman bisa pilih. Yang pertama ada program double degree atau gelar ganda. Sebelumnya double degree di UB, FTP UB ya khususnya, cuma ada di program S2 yang udah aku bahas di video ini. Tapi untuk tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya ada juga buat yang mahasiswa program S1 atau program sarjana. Dan yang kedua ini ada joint degree atau gelar bersama, kemudian twinning degree atau program kembaran. Jadi kalau untuk yang program double degree ini kerjasamanya dengan universitas atau perguruan tinggi mitra yang kurikulumnya 50% sama dengan kurikulum yang ada di UB, tepatnya yang ada di FTP UB. Terus udah itu perguruan tinggi yang mitranya ini sekurang-kurangnya akreditasinya B. Jadi nggak boleh perguruan tinggi yang ya adalah asal aja perguruan tingginya gitu. Yang penting aku ikut program double degree, nggak bisa kayak gitu. Nah bagi kamu yang pengen ikut program double degree, kamu kan harus kuliah di UB dulu nih. Kuliah di UB sampai menyelesaikan sekitar 25% SKS-nya dan IPK kamu harus di atas 3,51 baru kamu bisa ikut program double degree atau kamu bisa kuliah di kampus mitra. Untuk kampus mitranya apa nanti aku jelasin di akhir. Yang selanjutnya yaitu joint degree. Kalau untuk yang joint degree ini 50% kuliah dulu di UB, habis itu baru ke kampus yang kerjasama. Kemudian kalau yang twinning degree sama juga 50% dulu di UB, baru habis itu ke kampus yang kerjasama. Di sini udah ada penjelasannya, aku nggak jelasin setiap poinnya karena untuk booklet ini lumayan banyak sampai 35 lembar, jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri secara detailnya. Selain program double degree, joint degree, sama twinning degree, ada juga program short program. Nah kalau untuk yang short program ada pilihannya, bisa seminar, lomba, pelatihan, atau studi banding yang biasanya kita sebut student exchange. Nah, kalau untuk yang short program ini itu memenuhi sekitar 2 SKS atau minimal selama 2 minggu. Jadi di sini tuh keunggulannya kalau kamu ikut yang degree tadi misalnya kayak double degree, joint degree, twinning degree, nanti kamu akan mendapatkan 2 ijazah. Sementara kalau yang short program ya ijazahnya tetap cuma 1, tapi nanti ijazahnya 2 bahasa atau bilingual. Terus udah itu yang perlu kamu highlight adalah di bagian biaya pelaksanaan. Nah jadi untuk biaya kuliahnya kalau yang anak-anak reguler mungkin cuma bayar UKT aja ya sama iuran pengembangan institusi atau IP. Nah tapi kalau untuk yang program kelas internasional ini ada biaya tambahan yaitu biaya selama melakukan kegiatan internasional. Jadi untuk biayanya ini tidak ditanggung oleh kampus. Jadi kampus menyediakan programnya, sementara biayanya itu kita sendiri yang nanggung. Sama sih sama yang di S2. Jadi di S2 itu kan ada program double degree. Untuk biaya selama kuliahnya, transport berangkatnya, biaya hidup selama di sana, nah itu ditanggung oleh masing-masing mahasiswa gitu. Jadi itu juga menjadi alasan kenapa dulu aku nggak ngambil double degree karena tidak ada biayanya ya. Di sini di bagian poin 5 nih untuk pengaturan biaya pelaksanaannya, UKT dibayarkan setiap semester nih. Terus udah itu iuran pengembangan institusi ini dibayar cuma sekali di awal perkuliahan. Yang biaya kegiatan internasionalnya itu ditanggung oleh mahasiswa, di mana biayanya ini nggak mesti tergantung dengan program yang kamu pilih. Kamu ngambil double degree kah, joint degree, atau twinning degree, atau mungkin short course. Nah itu biayanya beda-beda tergantung juga nanti negara yang kamu pilih apa, kampusnya di mana, terus udah itu programnya berapa lama. Dan nanti untuk biayanya akan dikasih tahu lewat surat keputusan rektor. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya biayanya berapa, tidak ada informasinya sekarang, jadi nanti informasinya baru akan didapat di surat keputusan rektor. Nah setelah mengikuti program yang menghabiskan biaya lumayan banyak nih, emangnya anak kelas internasional dapat manfaat apa sih? Nah di sini ada manfaat yang diperoleh nih. Di antaranya itu dapat ijazah dalam 2 bahasa, SKPI atau diploma suplemen yang memuat proses dan capaian pembelajaran kelas internasional yang juga disajikan dalam 2 bahasa. Terus udah itu sertifikat pelaksanaan kegiatan internasional kalau tadi ikut short course mungkin ya atau student exchange. Terus untuk mahasiswa mengikuti dual program kayak joint degree dan double degree nanti akan dapat 2 ijazah yang dikeluarkan sama masing-masing perguruan tinggi. Jadi nanti UB mengeluarkan ijazah, terus udah
yaitu kampus yang mitranya juga nanti akan mengeluarkan ijazah dengan gelar ganda. Dan masing-masing diterbitkan sama UB dan perguruan tinggi mitra untuk jenjang kualifikasi atau gelar yang sama. Kemudian di sini ada prosedur pelaksanaan kelas internasional, biar teman-teman juga tahu gimana prosedurnya. Kemudian ada tesnya lumayan banyak, jadi pertama syarat administrasi udah lebih banyak, kemudian melalui tes juga yang lebih banyak, termasuk ada tes kesehatan sama tes psikologi. Untuk program studi yang menyelenggarakan kelas internasional di FTP itu ada 4. Yang pertama, ilmu dan teknologi pangan atau ITP. Ini masuk di jurusan THP atau jurusan teknologi hasil pertanian. Nah, di sini ada keterangan nih, mitra kerjasamanya dengan negara di Malaysia, Thailand, Australia, Korea, Jepang, dan Taiwan. Kemudian yang kedua, program studi bioteknologi. Ini udah terakreditasi A. Jadi kalau teman-teman lihat video yang sebelumnya yang ngejelasin kalau dulu pas aku di bioteknologi, akreditasinya masih C karena belum punya lulusan. Sekarang bioteknologi sudah punya akreditasi A dan terakreditasi di BAN-PT. Jadi nggak perlu khawatir soal akreditasinya, udah aman kok. Makanya bisa mengajukan program kelas internasional. Nah, di sini juga ada keterangannya untuk yang bioteknologi, mitra kerjasamanya itu Taiwan, Malaysia, Jepang, Korea, Australia, dan Thailand. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknologi industri pertanian atau TIP. TIP ini jurusan lain ya, jadi jangan ketukar antara ITP sama TIP. Nah, untuk TIP sendiri kerjasamanya itu lebih banyak. Jadi Thailand, Malaysia, Australia, Filipina, Korea, UK atau Inggris, Taiwan, Jepang, dan Brunei Darussalam. Dan terakhir ada teknik lingkungan. Teknik lingkungan ini adalah prodi yang berada di bawah jurusan keteknikan pertanian atau TEP. Nah, untuk yang teknik lingkungan ini, mitra kerjasamanya Jepang, Malaysia, dan Rusia aja. Mungkin pilihannya emang nggak sebanyak TIP ya. Tapi di bawah akan aku kasih tahu kampus apa aja sih yang kerjasama, karena banyak banget ternyata kampus yang kerjasama untuk program kelas internasional di FTP UB ini. Nah, ini untuk sistem pembelajarannya. Dan aku pengen kasih tahu nih, untuk sistem pembelajarannya ini, sistem pendidikan sarjana pertanian bebannya itu 144 kredit atau 144 SKS. Jadi ya emang segini, mungkin kelihatannya banyak ya, tapi kan emang S1 4 tahun kuliahnya, kalau nanti S2 nggak sebanyak ini kok SKS-nya. Nah, ini tuh memerlukan waktu pendidikan selama 4 tahun. Nah, perlu teman-teman highlight kalau anak kelas internasional kuliahnya sama-sama 4 tahun. Jadi kalau kelas internasional kuliahnya nggak jadi cuma 2 tahun aja gitu, enggak, kuliahnya tetap 4 tahun, cuma emang program-programnya kerjasama dengan perguruan tinggi mitra. Nah, terus udah itu sistem pembelajarannya yang diterapkan adalah ini ada 13 sistem pembelajaran yang menurutku menarik ya. Soalnya dulu kalau sistem pembelajarannya waktu aku kuliah itu lebih banyak teacher based gitu. Jadi fokusnya di dosennya ngajar, ngejelasin di PPT atau ngejelasin di papan tulis. Habis itu kita dengerin, nulis, nyatet. Habis itu ada tugas lah atau ada kuis lah, kayak gitu aja. Nah, tapi sekarang dengan sistem pembelajarannya lebih ke student center learning, ini ada 13 program yang menurutku menarik dan lebih pembelajarannya jadi 2 arah gitu. Ini ada yang pertama small group discussion, kedua role play and simulation, ketiga case study, 4 discovery learning, 5 self-directed learning, 6 cooperative learning, 7 collaborative learning, 8 contextual instruction, 9 project based learning, 10 problem based learning and query, 11 e-learning, 12 distance learning, dan 13 3-in-1 program. Untuk penjelasannya kayak gimana di sini udah ada sih. Nih ada program 3-in-1 itu kayak gimana. Nah, di sini pokoknya teman-teman kalau baca bukletnya ini penjelasannya udah jelas banget, ada 36 halaman ternyata. Banyak banget ya. Nah, terus udah itu ini juga ada penjelasannya, program-programnya kayak gimana, joint research students itu kayak gimana. Nah, di sini ada kerjasama internasional. Nah, jadi bagi teman-teman yang tanya, kalau kerjasama internasional kayak gimana, ada di sini. Di sini teman-teman bisa lihat ada banyak banget universitas dari berbagai negara yang bekerja sama dengan UB. Tepatnya FTP UB ya. Di sini juga terakhir ada fasilitas apa aja sih yang disediakan sama FTP, mulai dari smart class, perpustakaan, terus juga laboratorium, sama unit layanan bahasa Inggris. Dulu aku pernah kerja di sini juga. Ada fasilitas laboratorium lain, ini laboratorium umum yang bukan punya FTP tapi punyanya UB. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video panjang ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Kalau kamu punya pertanyaan lain, bisa tanya juga di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.